Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Lestari dengan NIM 240113461. Di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teori organisasi. Baik, yang pertama kasus sistem pelayanan online. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama tentang hambatan struktural dan hambatan budaya. Menurut saya, hambatan struktural dalam peluncuran sistem pelayanan publik online ini berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur teknologi dan kompetensi SDM TI yang belum memadai untuk mengelola sistem baru. Selain itu, sistem lama yang masih terpecah antar perangkat daerah juga menjadi tantangan signifikan. Sedangkan untuk hambatan budaya sendiri muncul karena aparat merasa sistem baru mengurangi fleksibilitas kerja mereka, sehingga muncul kecenderungan mempertahankan pola birokrasi konvensional yang sudah lama mereka gunakan. Pertanyaan kedua tentang langkah-langkah perubahan terencana. Terkait langkah perubahan terencana, menurut saya beberapa hal perlu dilakukan agar reformasi birokrasi tetap berjalan efektif. Yang pertama, sosialisasi dan pelatihan intensif harus diberikan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri aparat dalam menggunakan sistem online. Yang kedua, pembangunan infrastruktur TI yang handal dan jaringan internet yang stabil perlu diprioritaskan. Yang ketiga, penyusunan kebijakan yang jelas sangat penting untuk memastikan sistem online ini berjalan tanpa menghilangkan fleksibilitas yang wajar. Selain itu, pendekatan manajemen perubahan yang melibatkan aparat sejak tahap perencanaan juga akan membantu meningkatkan rasa memiliki terhadap transformasi digital. Dan terakhir, yang tak kalah penting menurut saya, integrasi sistem informasi antar perangkat daerah perlu dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas. Yang kedua, kasus resistensi pada Smart Campus. Pertanyaannya tadi, apa saja bentuk resistensi perubahan dan bagaimana solusinya? Menurut saya terdapat 3 bentuk resistensi yang mungkin muncul dalam pengembangan Smart Campus. Yang pertama, resistensi budaya kerja lama, di mana sebagian fakultas masih nyaman dengan pola manual dan enggan beralih ke sistem digital. Yang kedua, resistensi yang disebabkan kurangnya pemahaman tentang manfaat teknologi baru sehingga muncul ketidakpercayaan atau ketakutan dalam menggunakannya. Yang ketiga, resistensi terkait keterbatasan sumber daya dan infrastruktur teknologi yang belum mendukung implementasi Smart Campus secara optimal. Solusi manajemen perubahan yang menurut saya efektif meliputi beberapa langkah. Yang pertama, komunikasi dan penyuluhan mengenai tujuan dan manfaat Smart Campus harus diberikan secara konsisten untuk meningkatkan kesadaran perubahan. Yang kedua, pelatihan dan pendampingan juga perlu disediakan agar dosen dan staf merasa kompeten dalam menggunakan sistem baru. Yang ketiga, penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai serta kerjasama dengan sektor industri sangat penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya. Dan menurut saya yang tidak kalah penting, solusinya adalah perencanaan transisi yang bertahap antara sistem lama dan sistem baru juga dilakukan agar proses perubahan berjalan lebih mulus dan minim hambatan. Sekian, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesulitan mengucapkan kata ataupun kesalahan kata dan kalimat. Terima kasih.